Salah satu tempat pemungutan suara di Bondowoso menggelar pemungutan suara ulang pada 5 hari pasca pencoblosan, atau Senin, 2 Desember 2024. TPS yang menggelar PSU yakni di TPS 03 di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang. Muhammad Mahsun, Komisioner KPU Bondowoso Divisi SDM dan Parmas mengatakan, PSU dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu setelah adanya dugaan pihak yang tidak berhak memilih namun memilih. Ia menjabarkan, dalam PSU ini seluruh petugas KPPS-nya baru, karena yang lama mengundurkan diri. Begitupun lokasi TPS yang pindah 300 meter dari lokasi sebelumnya. Penyebabnya karena yang dulu ditempati tak bersedia ditempati lagi. Sementara itu Solikul Huda, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Bondowoso mengatakan, munculnya rekomendasi ini karena pada 27 November 2024 ada kejadian khusus, yakni dari hasil analisa, ada pemilih yang tidak terdaftar namun memberikan suara. Selain itu, ada seorang pemilih yang diduga memberikan hak pilih lebih dari 1 kali. PSU digelar yang pasti ya, untuk yang kasus ini ya. Ini ada dugaan ada pihak yang tidak berhak memilih, akhirnya memilih. Nah, dan ini PSU ini kita lakukan berdasarkan rekomendasi dari Panwas Calon. Dalam hal ini Bawaslu lah. Jadi cuma rekomendasi yang kami kan gini, Panwascam merekomendasikan kepada BPK melaporkan ke KPU, akhirnya diputuskan, diplenokan bahwa kita akan melaksanakan. Jadi ini berdasarkan hasil pleno gabungan antara Bawaslu sama KPU, istilahnya begitu nih. Jadi rekomendasi dari bawah, rekomendasi dari Bawaslu, dari pengawas. Pak, ini untuk lokasi TPS-nya, kemudian KPPS-nya semuanya diganti tempatnya ya? Jadi untuk SDM-nya ya, jadi KPPS-nya kemarin mengundurkan diri yang lama karena shock lah. Kemarin ada beberapa yang masuk rumah sakit, sampai ada yang nginep 2 malam itu di puskesmas. Jadi mereka mengundurkan diri, kita tidak bisa paksakan lagi. Akhirnya kan mau tidak mau kita menggunakan mekanisme pergantian sesuai dengan prosedurnya, istilahnya begitu. Jadi, ada berapa persen yang istilahnya diganti? Seluruhnya 7 orang. Total ya? Total petugas KPPS ya. Untuk lokasi memang dipindah ya? Lokasi ini dipindah karena yang dulu ditempati tidak bersedia ditempati lagi. Jadi kita carikan tempat yang cukup representatif ini menurut saya karena luasnya cukup, terus ini jalan masuk lah, jalannya juga lebar. Berarti alasan penggantian petugas ini satu karena mengundurkan diri, tidak ada yang sakit kemudian begitu. Karena dia sakit. Nah, ketika kami panggil, kita sampaikan bahwa kita mau ada PSU, mereka tidak bersedia. Mundurkan diri. Pak, lokasi TPS berapa meter dari lokasi sebelumnya? Berapa ya? Sana hampir 300 meteran. 300 meteran ya? Ya, ke sana ya. Ya kalau potong kompas ya. Cuma ini kan melok jalur formalnya kan. Ketersediaan suara-suara gimana Pak? Alhamdulillah cukup. Cukup sesuai dengan ini. Iya. Dari 491 pemilih plus 2,5% untuk Pilgub dan Pilgub. Jadi karena kemudian pada saat hari H itu ada massa yang kemudian berkumpul, maka memang ini menjadi kajian juga Bawaslu terkait adanya persiapan PSU. Jadi agar lebih aman, faktor aman itu KPPS-nya seluruhnya diganti, bukan orang pada waktu hari H melakukan pemungutan begitu. Sementara KPPS yang lama itu masih diproses atau bagaimana di Bawaslu? Jadi kalau PSU itu adalah hasil suaranya itu yang kemudian menjadi tidak sah kan begitu. Ada suara yang tidak sah, akhirnya kemudian PSU. Bagaimana kemudian dengan tindakan lain ya? Ini kami masih kemudian diproses oleh penegakan hukum terpadu. Jadi tidak hanya Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan.
Nah, ini pendalaman-pendalaman ini, jadi masalah ini sudah terregistrasi. Pendalaman-pendalaman akan kemudian dibutuhkan pada proses selanjutnya, begitu. Penyelenggara dan orangnya itu bagaimana, Mas, yang melakukan pencoblosan? Apa juga? Oke, jadi dalam ini ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.